Sahabat Khazanah Islami, tahukah Anda salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah munculnya sebuah kaum bernama Yajuj Majuj? Namun hingga saat ini umat Islam belum mendapat gambaran yang pasti mengenai seperti apa sosok Yajuj Majuj. Menurut kisahnya, Zulkarnain membuat tembok atau benteng besar untuk mengurung Yajuj dan Majuj. Kelak ketika waktunya tiba, Yajuj Majuj akan menjebol tembok itu, kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Kemunculannya menjadi sebuah pertanda terjadinya kiamat besar. Lalu siapakah sosok Yajuj Majuj sebenarnya? Dalam video kali ini kita akan membahas sosok Yajuj Majuj yang dalam Al-Quran kata Yajuj Majuj disebutkan 2 kali. Yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 94 dan surat Al-Anbiya ayat 96-97. 1. Surat Al-Kahfi ayat 94. Yang artinya mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yajuj dan Majuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" 2. Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Yang artinya, hingga apabila tembok Yajuj dan Majuj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila janji yang benar telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, "Alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang hal ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim." Raja Zulkarnain membangun sebuah tembok untuk menahan mereka. Dalam hadits disebutkan bahwa mereka terus-menerus mencoba untuk melubangi tembok tersebut, tetapi mereka menyerah di penghujung hari sebelum menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian secara ajaib dalam semalam, tembok tersebut menutup diri kembali dengan izin Allah. Pada hari berikutnya mereka harus memulai lagi dari awal. Ini berlangsung selama ribuan tahun dan mereka tidak mendapatkan petunjuk bahwa mereka harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum mereka tidur. Menurut satu riwayat, telinga mereka begitu besar. Ketika hendak tidur, mereka tidur dengan satu telinga sebagai bantal dan menggunakan telinga yang lain untuk menutupi diri layaknya selimut. Orang menjadi bertanya-tanya, apakah mereka ini benar-benar manusia? Dalam tradisi Syiah, ada pemahaman bahwa mereka bukan dari Bani Adam. Mereka spesies berbeda. Jadi siapa mereka sebenarnya? Jawaban atas pertanyaan ini menimbulkan banyak spekulasi. Hadits menggambarkan mereka sebagai kelompok dengan jumlah yang sangat besar. Dikisahkan ketika pasukan Yajuj dan Majuj ini bersiap menyerang, bagian depan pasukannya di Suriah dan ujung pasukan paling belakang berada di Khurasan, sebuah gambaran jarak yang sangat jauh. Ketika Yajuj dan Majuj ini mendekati sebuah danau, mereka akan minum dari air danau tersebut. Sehingga pada saat pasukan terakhir sampai di danau, danau itu sudah keburu kering. Semua air telah habis diminum oleh pasukan Yajuj dan Majuj ini. Kisah tersebut jelas menggambarkan bagaimana Yajuj dan Majuj pada hari akhir akan keluar dengan cepat dalam jumlah yang sangat banyak hingga manusia tidak akan mampu menghadapi mereka. Namun, anggapan yang menyatakan Yajuj Majuj bukanlah dari keturunan manusia tidaklah benar. Mereka adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam, hanya saja memiliki sifat yang suka merusak. Merujuk buku kisah gelap Yajuj Majuj oleh Iqra Al-Firdaus, landasan yang dijadikan dasar bahwa Yajuj Majuj adalah manusia ialah hadis dari Abdullah bin Umar, mengisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, "Sesungguhnya Yajuj dan Majuj berasal dari keturunan Adam. Jika mereka diutus kepada manusia, niscaya akan merusak kehidupan mereka, dan tidaklah salah seorang dari mereka mati, kecuali meninggalkan 1000 keturunan dari mereka atau lebih." Hadis riwayat Tayalisi. Dalam buku Huru-Hara Hari Kiamat, karya Ibnu Katsir, Yajuj Majuj adalah 2 suku besar yang masih termasuk anak cucu Adam dan berasal dari keturunan Yafits, putra Nuh, yang merupakan nenek moyang bangsa Turki. Mereka juga tidak hidup di alam gaib seperti malaikat dan jin. Banyak sejarawan mengatakan bahwa putra Nuh ada 3, yaitu Sem, Ham, dan Yafits. Sem adalah bapa orang Arab, Persia, dan Romawi. Ham adalah bapa kaum Habsi, Negro, dan Naubah, sedangkan Yafits adalah bapa kaum Turki, Slavia, dan Yajuj Majuj. Ibnu Abdul Bar menyebutkan ijma' ulama bahwa mereka Yajuj dan Majuj adalah putra Yafits bin Nuh. Merujuk pada buku kisah gelap Yajuj Majuj, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Yajuj Majuj berkembang biak dengan cepat,
sehingga jumlah mereka menjadi sangat banyak. Dalam kitab Syahihain, terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam alaihissalam di hari kiamat, "Keluarkanlah orang yang dikirimkan ke neraka." Adam alaihissalam bertanya, "Berapa orang yang dikirim ke neraka itu?" Allah SWT berfirman, "Dari setiap 1.000 orang dikeluarkan 999 orang." Rasulullah SAW bersabda, "Saat itu juga tiba-tiba anak-anak menjadi beruban. Wanita yang hamil gugur kandungannya dan manusia berada dalam keadaan mabuk. Sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi karena siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat dahsyat." Ucapan Rasulullah SAW itu ternyata membuat para sahabat pusing. Mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan seorang di antara 1.000 itu?" Rasul menjawab, "Bergembiralah kamu karena di antara 1.000 itu, kalian satu sedangkan dari Ya'juj dan Ma'juj 1.000. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat khazanah Islami sekalian, meskipun Ya'juj Ma'juj adalah jenis manusia keturunan Adam, akan tetapi mereka memiliki sifat yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah memiliki sikap yang merusak, dan jumlah mereka sangat banyak, sehingga ketika mereka turun dari gunung, seakan-akan seperti air terjun yang mengalir. Nah, selain itu mereka juga tidak pandai dan tidak fasih berbicara. Bermata sipit, berhidung kecil, muka lebar seakan-akan seperti perisai, kulit berwarna merah, memiliki tubuh yang kuat, serta tidak ada manusia yang mampu menandingi atau memeranginya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang suka melakukan kerusakan. Mereka merusak tanaman, keturunan manusia, dan suka merampok. Adapun lokasi Ya'juj dan Ma'juj dalam surat Al-Kahfi disebutkan berada di balik dinding besar dan tebal dari besi dan timah panas yang dibangun oleh Zulkarnain di antara dua gunung besar untuk mencegah keganasan dan aksi kerusakan mereka di muka bumi ini. Dinding ini menghalangi mereka keluar agar tidak merusak bumi dalam skala besar hingga waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika telah tiba waktunya, mereka akan keluar dan menandakan bahwa tanda kiamat kubra telah tiba. Lokasi dinding Ya'juj dan Ma'juj tidak diketahui secara pasti karena Al-Quran tidak menyebutkannya. Tetapi sebagian ulama berusaha melacak lokasi tersebut. Jamaluddin Al-Qasimi menuturkan bahwa sebagian para penulis berkata, dinding tersebut terdapat di balik sebuah gunung di pegunungan Kaukas. Di kalangan Arab dikenal dengan sebutan Gunung Qaf di kawasan Dagestan, yaitu di dua kabilah Aquq dan Maquk. Kemudian diganti dalam bahasa Arab dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj karena kedua istilah inilah yang dikenal oleh manusia. Melansir laman Al-Manhaj, kitab tafsir Ibnu Katsir mengisahkan, sebagian raja dan para ahli sejarah berusaha untuk mengetahui tempat tembok Ya'juj dan Ma'juj, termasuk Khalifah Al-Watsiq, yaitu salah satu khalifah zaman Abbasiyah, wafat 232 Hijriah. Beliau pernah mengutus beberapa gubernurnya bersama pasukan infanteri untuk pergi guna melihat dinding tersebut, menelitinya dan menjelaskan kepadanya ketika kembali. Mereka kemudian menelusuri dari suatu negeri ke negeri lain, satu kerajaan ke kerajaan lain, hingga sampai kepadanya, dan melihat dinding tersebut yang terbuat dari besi juga timah. Mereka menyebutkan bahwa mereka melihat sebuah pintu yang sangat besar, dengan kuncinya yang sangat besar. Demikian pula, mereka melihat susu-susu dan madu pada sebuah benteng di sana, dan dijaga oleh para penjaga dari kerajaan-kerajaan yang berbatasan dengannya, dan dinding tersebut sangat tinggi sekali, tidak dapat didaki, juga gunung-gunung yang ada di sekitarnya tidak dapat didaki. Setelah itu mereka kembali ke negeri mereka usai mengembara lebih dari 2 tahun dan menyaksikan banyak keajaiban. Dalam kitab tafsir Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb turut menyebut, ditemukan sebuah dinding penghalang di dekat kota Tirmiz, yaitu terletak di sisi sungai Jaihun dari sebelah timur yang terkenal dengan pintu besi di awal abad ke-15 Masehi. Seorang ilmuwan Jerman bernama Schildberger pernah melewatinya dan mengabadikannya dalam bukunya. Demikian pula ahli sejarah dari Spanyol Clapejo dalam perjalanannya pada 1403 Masehi, dia berkata, penutup kota pintu besi ada di jalan antara Samarkand dan India. Bisa saja dinding penghalang tersebut adalah dinding penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain.
Bagi kalangan non-Muslim, kisah Ya'juj dan Ma'juj disebut Gog dan Magog. Dalam bahasa Ibrani, huruf jim diucapkan dengan huruf G yang keras, sehingga menjadi Gog dan Magog. Namun begitu, Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog pada dasarnya membahas entitas yang sama, tetapi dengan detail yang berbeda dalam tradisi Yahudi klasik dan tradisi Kristen. Sebagai Muslim, kita tentu mengetahui pandangan Islam mengenai Ya'juj dan Ma'juj dari perspektif Al-Quran. Yang kita ketahui dari Al-Quran hanyalah bahwa ada sekelompok orang yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain membangun sebuah tembok untuk menahan serangan mereka atas orang-orang lain. Berapa banyak orang itu? Dan berapa banyak yang selamat? Di mana mereka berada? Dan di mana tembok itu berada? Al-Quran tidak menjelaskannya. Kita banyak menemukannya di berbagai hadis. Kita hanya dapat mengambil pelajaran dari cerita-cerita ini. Kita bisa membaca bahwa ada orang-orang yang menyebar kejahatan, mereka harus dihentikan. Lalu ada orang-orang baik seperti Zulkarnain yang beriman kepada Allah. Dia melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi orang-orang yang tidak beroleh perlindungan saat itu. Sahabat khazanah Islami sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi yang wajib kita imani kemunculannya kelak di akhir zaman. Jika sahabat suka video ini, jangan lupa bantu dengan menekan tombol loncengnya, like, subscribe, dan share agar lebih berkembang sekaligus sahabat telah membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.